Shalom. Mari kita langsung buka firman Tuhan dari Matius pasal 24 ayatnya yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-51. Matius pasal 24 ayat yang ke-45 sampai dengan ayatnya yang ke-51. Yang sudah temukan katakan amin. Kita baca ayat ini bergantian. Saya akan mulai ayat 45. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orang untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Ayat 51 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan retak gigi. Puji Tuhan. Hari ini temanya jadi hamba yang setia dan bijaksana. Tapi karena konteksnya wanita, saya buat aja lah wanita yang setia dan bijaksana. Amin. Nah, karena ada bapak-bapak, jadi saya bilang bapak ibu saudara aja ya. Bapak ibu saudara, banyak orang percaya dan para pelayan Tuhan, ya, atau mungkin juga hamba Tuhan, selalu atau sering mengkaitkan kesetiaan dan kebijaksanaan itu dengan keberhasilan, bahkan untuk mencapai posisi tertentu dalam hidupnya. Karena gambaran ayat itu jelas tuh di ayat yang tadi kita baca, bahwa ada orang kalau dia setia, bijaksana, dia akan diangkat dan diberi makan pada waktunya. Nah, yang jadi masalah itu kalau kedua hal itu jadi orientasinya orang yang mengikut Tuhan. Saudara mau menjadi setia, saudara mau menjadi wanita yang bijak, supaya saudara diangkat. Itu orientasi. Supaya saudara diberkati. Ada orientasi keberhasilan di dalamnya. Padahal keseluruhan ayat yang saudara baca itu, di dalamnya ada peringatan sebenarnya. Satu sisi Tuhan memberikan jaminan keberhasilan bagi orang yang setia dan bijaksana, bahkan mendapatkan pemeliharaan. Tetapi di sisi lain, Tuhan itu sedang mengandai, membuat sebuah peringatan. Makanya dalam 2 ayat setelahnya itu dari perikop yang ayat-ayat pertama pada perikop itu ada pemisah dari satu perikop itu dengan kalimat. Mari kita baca di dalam ayat yang ke-48. Disinilah pemisahan itu terjadi. Ada kata apa di situ? 1, 2, 3. Akan tetapi apabila stop. Apa? Ada apa? Apabila. Itu hamba itu apa? Jahat. Nah, di situ letak perbandingannya. Jadi bagi orang yang setia dan bijak, Tuhan akan angkat. Tetapi Tuhan memberikan pengandaian apabila. Itu sebagai peringatan. Itu sebabnya saya mau sampaikan buat kita sebuah pertanyaan. Bagaimana supaya saudara dan saya dapat menjadi menjadi hamba yang setia dan bijaksana? Saudara bisa menjadi wanita yang setia dan bijaksana. Mari kita lihat ayatnya yang ke-46. Ayat 46 kita baca sama-sama, 1, 2, 3.
Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Yang pertama, bagaimana supaya ibu-ibu jadi wanita yang bijak, yang setia dan bijak? Yang pertama itu, saudara harus mengerti bahwa banyak hal di dalam hidup ini yang dapat menggeser orientasi dan prioritas kita. Amin. Jadi mau jadi orang yang setia, kenapa saudara harus menjadi orang yang setia dan bijak? Karena ini nih, karena ada banyak hal di dalam hidup ini yang dapat menggeser orientasi dan prioritas. Ayat ini bukan berarti, kalau saudara baca ini kan jelas nih, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika apa? Tuannya datang. Ayat ini bukan berarti saudara dan saya itu harus secara kebetulan sedang bekerja di saat Tuhan datang. Itu gak mungkin. Mungkin buat sebagian orang, tapi gak mungkin semua orang bekerja pada saat Tuhan datang. Di belahan dunia yang lain mungkin malam, di belahan dunia yang satu mungkin siang. Ada perbedaan waktu. Tetapi yang jelas tidak mungkin kita ada di kondisi ini. Tetapi ayat ini sedang berbicara mengenai bahwa saudara itu harus melakukan tugas tanggung jawab itu secara aktif dan konsisten. Yang didapati tuannya melakukan tugasnya aktif dan konsisten. Itu bahasa yang paling paling normatif, supaya saudara nggak usah berpikir kita harus dipanggil Tuhan dalam keadaan melakukan tugas, atau kalau pendeta harus dalam khotbah baru dia dipanggil Tuhan. Bukan begitu. Ya, harus saudara aktif dan konsisten. Bapak Ibu Saudara, saya sering lihat HP saya bukan karena kepo, tapi saya itu jadi pemerhati. Bapak Ibu Saudara, kaum ibu tuh grupnya paling aktif, betul? Ibu-ibu aku ingat. Coba tanya kaum bapak, ada berapa WA satu hari di kaum bapak? Belum tentu seminggu sekali ada ayat Alkitab di situ. Satu-satunya orang yang kirim pesan di situ cuma Bapak Alvaro, Bapak Elsirai. Dia 3 kali pesan memang dia itu. Di jemaat juga, di sini juga, sini juga. Padahal sama aja ya. Satu aja sebenarnya kalau 3. Tapi saya mau bilang begini, cuman itu aja yang dikirim tiap hari di kaum bapak. Ada yang lain selain Bapak Alvaro? Ada. Tapi coba di kaum ibu, saya lihat banyak sekali pesan. Pagi ada motivasi pagi, gambar bunga-bunga matahari, semangat bu ibu. Siang sedikit kata-kata motivasi. Ya, pagi-pagi mau belanja, posting belanja di pasar. Itu grupnya kaum ibu. Kadang-kadang ada pertanyaan, hari ini masak ini posting, yang lain masak apa ya? Inang masak apa Inang? Udah sore, dia kirim lagi renungan sore, kata-kata motivasi, semangat bu ibu. Padahal dia sebenarnya gak semangat. Bohong. Dan saya melihat gini, saya juga punya grup bapak-bapak di perumahan saya. Istri saya juga masuk di grup ibu-ibu di perumahan saya. Tapi memang dua-duanya beda. Yang satu aktif banget. Ada yang posting olahraga, posting macam-macam masakan, posting quotes, apa segala macam, banyak sekali. Kalau bapak-bapak paling dia posting, mobil sampah udah datang. Cuma itu. Itu maksudnya saya sedang berbicara, itu sebenarnya sedang berbicara mengenai aktif dan konsisten. Ya, Bapak Ibu Saudara, memang menjadi luar biasa kalau saudara bayangkan kalau Tuhan datang, saudara sedang melakukan tugas. Haleluya. Ini saya kasih contoh sederhana. Saya kuliah, waktu saya tinggal di asrama, Bapak Ibu Saudara tahu bahwa orang yang berdoa itu mempunyai nilai khusus. Kalau orang itu berdoa,
dia mempunyai nilai khusus. Jadi ada orang yang berdoa di doa bersama, misalkan pemimpin pujiannya mengatakan kita berdoa buat bangsa ini. Setelah berdoa bersama-sama, tiba-tiba ada satu orang yang tiba-tiba mengangkat doa, Tuhan Yesus kami berdoa buat bangsa ini. Itu ada nilai khusus buat orang seperti itu. Apalagi kalau ada orang mahasiswa yang dengan secara khusus dia datang ke ruang doa untuk berdoa secara pribadi. Dia bawa bantal doa, kayak karena di kampus saya kan di bawah kaki gunung dingin. Dia bawa bantal doa seperti bantal-bantal kursi ini. Dia bawa dari kamar lalu diletakkan di ruang doa. Dia berdoa di situ. Kalau ada staf yang lihat, itu nilai khusus. Cuma jadi masalah begini. Kalau kita doa bersama, kita angkat doa, kadang-kadang ada kesan, lu mau sok-sokan lo supaya dilihat. Kalau kita ke ruang doa juga seperti itu. Berbeda dengan orang yang memang berdoa secara pribadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, setiap ruangan kamar-kamar asrama itu ya ada pengawasnya, staf. Misalkan staf saya yang namanya ini mengawasi kamar ini, kamar ini, kamar ini. Itu ada pengawas stafnya, mentornya. Nah, satu kali pengawas saya datang. Tapi Bapak Ibu Saudara tahu, dia datang pada saat saya lagi doa. Lagi doa saya. Teman-teman saya yang lain satu kamar itu 5-6 orang, yang 5-5-nya lagi gak ada. Saya lagi doa. Memang betul-betul saya lagi berdoa waktu itu supaya saya bisa dapat uang. Saya mau beli buku yang namanya Pencari Tuhan, Sejarah Tuhan. Pengarangnya Karen Armstrong. Karena saya menulis skripsi saya itu tentang tinjauan teologis terhadap filsafat humanisme modern. Ya. Jadi saya cari buku ini, pandangan orang-orang tentang Tuhan gitu. Saya berdoa sungguh-sungguh supaya Tuhan kiranya berkati saya supaya saya bisa beli buku itu. Nah, waktu saya berdoa sungguh-sungguh itu, ini staf datang. Terus ada satu anak kamar saya yang juga dipanggil ikut sama-sama dia karena dia mau fellowship. Staf ini mau kumpul sama kita, anak-anak kamarnya gitu. Begitu kumpul semua, saya juga udah amin, Bapak Ibu Saudara. Saya udah amin. Setelah dia ngomong soal pelayanan, bagaimana hidup, bagaimana segala macam lah ya, dia cerita. Bagaimana memulai pelayanan, bagaimana dalam kepemimpinan dia cerita segala macam. Dan itu sering dilakukan staf. Pergilah staf ini. Saudara tahu apa yang saya lakukan? Saya langsung bilang, good man, Rai. Doa dilihat staf. Luar biasa. Itu yang saya katakan. Karena apa saya berpikir? Itu nilai. Kalau dilihat staf, itu nilai. Ya. Itu sebabnya saya mau bilang begini. Ayat ini mengajarkan kita bahwa Tuhan menghendaki umatnya setia di dalam pelayanan dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari, dalam keluarga, dalam gereja. Ya, tadi Ibu Ketua Panitia Natal tuh jelaskan supaya berguna di keluarga, di gereja, dan di masyarakat. Nah, saya mau bilang gini, bukan salah seperti yang dilakukan dalam drama tadi. Bukan salah kalau ibu-ibu itu mau healing. Enggak salah kalau ibu-ibu mau jalan. Enggak salah kalau saudara juga mau lakukan aktivitas di sana yang bisa bikin saudara refresh, ibu-ibu. Tapi kan saya sedang berbicara, saudara juga dipanggil untuk setia dan bijaksana. Amin. Dan ingat, ibu-ibu itu terkenal dengan multitasking. Ngerti bahasa itu ya? Multitasking itu apa ya? Satu orang bisa melakukan banyak pekerjaan. Dan itu ibu-ibu bisa. Ibu-ibu itu bisa masak sambil balas WA. Di saat yang sama dia bisa marah-marah ke anaknya. Bisa. Dia bisa cuci mau baju. Di saat yang sama dia ngedumel sama suaminya. Bisa. Itu lancar. Itu multi
tasking. Bayangkan, dia lagi masak aja bisa sambil gosip pakai telepon. Ya, emang kenapa? Salah-salah dia lagi tuang kecap sama begini, ini jadi lempar. Multitasking. Bisa melakukan semuanya dalam satu kali tindakan. Itu maksudnya saya mau bilang ini, bukan berarti saudara tidak bisa lakukan itu, tapi kita juga didesain untuk tetap setia. Haleluya. Yang kedua, mari kita lihat di dalam ayatnya yang ke-48. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya. Yang kedua yang saya mau katakan, ya, kenapa saudara dan saya harus menjadi setia dan bijaksana? Karena orang setia pun bisa berubah atau mempunyai potensi untuk jahat. Ayat ini tuh dijelaskan sebenarnya sederhana. Kata apabila di sini lebih ke arah pengandaian tentang kemungkinan perilaku manusia. Ada dua hal yang sementara dijelaskan dalam ayat ini. Yang pertama, bahwa setia bijaksana dengan jahat itu adalah dua hal yang berbeda. Hamba ini bisa setia, bijaksana, dan baik, ya. Tetapi sebaliknya, bisa juga hamba yang setia, bijaksana, tapi kemudian apa? Kemungkinan jadi jahat. Kenapa hal itu terjadi? Alkitab menjelaskan bahwa itu terjadi karena ada seolah-olah penantian yang panjang. Saya mau katakan begini, kalau Bapak Ibu Saudara sudah melakukan hal yang baik di dalam keluarga, di dalam pelayanan, di dalam gereja, pertahankan itu. Setia dan bijaksana itu harusnya membuat kita semua itu semakin waspada. Karena jika saudara dan saya lalai, lalu hati berubah, itu akan berpotensi menjadi kejahatan. Kesetiaan bukan sifat tetap. Amin. Kesetiaan itu bukan sifat tetap. Dia bisa sekali dipengaruhi dan mudah sekali. Karena apa? Ada pilihan. Ada pilihan. Sebenarnya tadi drama itu luar biasa ya. Ada satu ibu yang memang dia dipengaruhi sama mulai dari orang cantik, orang kaya, orang apa lagi, dipengaruhi artis, sampai dukun juga pengaruhi, nggak mempan. Tapi saya mau bilang bahwa fakta hidup kita dipengaruhi dengan keadaan di luar itu ada. Kita mudah berubah. Dari yang setia bijaksana itu bisa jadi berubah. Dan ibu-ibu rentan seperti itu. Wanita itu rentan. Ibu-ibu lagi masak di rumahnya, kurang cabenya. Dia minta tolong, lihat dulu ya, masakan saya beli cabai dulu. Waktu dia ke pasar, itu pulang bukan cuma bawa cabai, itu bisa ada gemblong, itu bisa jadi ada lontong, bisa ada kue, bisa ada cemilan, bisa ada handuk kiloan. Padahal rencananya tadi beli apa? Cuma cabai. Karena ibu-ibu itu apa? Bisa berubah. Gampang sekali berubah. Tadinya cuma mau beli cabai. Saudara lihat anggur, aduh beli juga dah. Ada penjual asinan lewat, aduh enak nih asem-asem, saudara beli juga. Karena mudah apa? Bergeser, berubah.
Ini saya cerita apa adanya nih, ini pengalaman saya. Istri saya bilang, ayo dong kita jalan-jalan yuk, jalan-jalan aja deh. Sumpah nih, memang udah lama sih nggak ngapa-ngapain. Ya udahlah kita jalan-jalan. Bilangnya cuma jalan-jalan, jalan-jalan ke mall. Tapi Bapak Ibu Saudara tahu, tadinya dia bilang cuma mau apa? Lihat-lihat. Tapi begitu ada angka 50%, itu dia goyah. Dia bilang ini rezeki nih, nggak datang lagi nanti. Akhirnya kan masalah kan ya, kan di sini lagi ya. Karena mudah apa? Karena mudah berubah dan bergeser. Tapi firman Tuhan itu ajar kita bahwa akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, bahwa itu semua kemungkinan yang saudara harus bisa pahami. Aduh, kalau saya udah setia bijaksana, bisa saja saya masih melakukan hal yang jahat. Karena ada faktor. Yang pertama dikatakan ada sebuah penundaan, penantian yang panjang. Tuhan belum datang-datang. Ya. Yang ketiga, mari kita lihat di dalam ayatnya yang ke-51. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Yang ketiga, kenapa saudara dan saya harus jadi hamba atau wanita yang setia dan bijaksana? Karena kalau kita tidak dalam posisi itu ya, nasib semua orang itu pada akhirnya akan sama dengan orang yang apa? Orang apa? Munafik. Coba Bapak Ibu Saudara bayangkan gini. Saudara udah mulai dari awal itu baik. Saudara udah setia mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Seperti ayat ini. Bukan cuma setia, bukan cuma bijaksana, bukan cuma melayani, sudah diangkat Tuhan, sudah diberkati. Tapi hanya karena faktor penantian, akhirnya apa yang sudah kita mulai baik dari awal, lalu berubah di tengah jalan. Nah, ayat ini mengatakan, orang yang tadinya setia dan bijaksana tanpa kesabaran dalam penantian Tuhan, pada akhirnya nasibnya akan sama dengan orang. Ini kalau kita kalkulasi matematika, jauh lebih baik kita munafik dari awal, karena toh sama aja. Makanya saya mau bilang begini, kita ini udah hidup baik, pertahankan itu. Karena kalau saya mau terjemahkan lebih jauh, Tuhan itu tidak melihat seberapa hebat langkah awal saudara. Yang Tuhan lihat itu bagaimana komitmen akhir kehidupan saudara. Ini kalau kita mau berbicara dalam ya, di situ ada dua hal yang dijelaskan. Yang pertama, kedatangan Tuhan Yesus adalah pasti. Yang pasti kedatangan Tuhan Yesus, tapi waktunya kita tidak tahu. Yang kedua, yang pasti selanjutnya adalah hadiah dan apa? Hukuman. Dan itu tercermin dari drama tadi. Yang ke neraka, yang ke surga dapat mahkota. Dua hal yang pasti. Yang pertama kedatangan Tuhan Yesus, yang kedua hadiah dan hukuman. Itu adalah hal yang pasti. Tapi Bapak Ibu Saudara, dari sini kita bisa mengerti bahwa pada akhirnya ya, semua yang saudara kerjakan itu bukan tentang mulai, tetapi bagaimana mempertahankannya sepanjang saudara hidup sampai akhir kehidupan.
Jangan hanya karena dua faktor ini. Yang pertama ditulis di dalam ayatnya yang ke-49. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Bapak Ibu Saudara, yang pertama, faktor yang pertama ini yang membuat kita semua harus mengerti, kita harus sadar. Tuanku tidak datang-datang, lalu ia memukul hamba-hamba lain. Jadi ada faktor seolah-olah di dalam penantiannya terlalu lama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat di dalam ayatnya yang ke-50. Yang ke-50 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Maka Tuhan hamba itu masih ayat 49, 1, 2, 3. Tuanku tidak datang-datang, lalu Oke, stop sampai di situ. Ada dua faktor. Seolah-olah penundaan penantian panjang. Yang kedua, karena ada apa? Konflik. Jadi kita ini menanti Tuhan, saudara harus ngerti bahwa kita ini rentan dengan konflik. Dan itu terjadi di orang-orang yang setia dan bijaksana. Karena nunggu Tuhan tidak datang-datang, ributlah satu sama lain. Stres, depresi, lama banget nih. Ribut semua, berkelahi semua. Konflik ini bisa terjadi bukan cuma di pelayanan, di gereja, di keluarga, dimanapun kita ada, itu bisa terjadi konflik. Bahkan di tengah orang-orang terdekat kita pun bisa terjadi konflik. Jadi ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Penantian kita dan ingat bahayanya konflik. Kalau kita terjerat ke dalam konflik itu, ingat ini, bahwa semua kita yang tadinya memulai dengan baik itu bisa berakhir sama dengan orang-orang munafik lainnya. Dan ingat, kalau kita berbicara soal wanita, kalau laki-laki ini ya, kalau saya mau ngomong soal pria atau kaum bapak, kalau laki-laki itu ada masalah, cepat sekali kita melupakan. Udahlah, biar kita enjoy lagi, jalan lagi. Pertanyaan saya, maukah ibu-ibu mengakui bahwa laki-laki itu lebih mudah melupakan? Hah? Enggak? Wah, dari juga ini enggak. Iya, emang iya. Kita harus akui. Nih, ibu-ibu itu kalau marah, sejarah bisa keluar. Saudara tahu pelajaran sejarah bisa keluar. Ibu-ibu paling hafal itu tahun, bulan, hari, jam. Dia paling hafal itu. Bahkan yang luar biasa, tempatnya pun dia hafal. Dan kalau saudara bapak-bapak sudah masalah dengan ibu-ibu, kita akan dengar khotbah gratis tentang sejarah. Dia akan jabarkan itu panjang. Ayo, mulai Najolo. Kamu masih ingat ya tanggal sekian ini? Kalau si Ambarita itu. Saya mau ingatkan begini, bahwa yang kita hadapi itu konflik. Dan saya mau bilang begini, bahwa potensi wanita itu rentan dengan konflik itu ya karena seperti itu. Tuanku tidak datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Ini udah konteksnya udah umum, karena yang diberikan ayatnya tidak sedikit pun menyinggung wanita. Tapi ini udah umum. Saya nggak mau bilang, ya ibu-ibu jangan mabuk-mabuk, ya bukan itu poinnya. Tetapi saya mau bilang gini, dua kaitan sederhana ini. Yang pertama, penantian dan konflik. Itu sebabnya saya mau bilang gini, segala yang saudara sudah mulai dengan baik di awal,
dengan kesetiaan, dengan kebijaksanaan. Jangan berhenti. Saudara harus lakukan itu sampai akhir. Karena kalau saudara berhenti di tengah jalan, maka yang berlaku itu ayat 51. Tidak ada bedanya kita dengan orang yang berdosa sejak awal kehidupannya sampai akhir hidupnya. Gak ada bedanya. Ya. Jadilah setia. Setia yang benar-benar. Bukan setia yang gak asli kalau saya bilang. Ya. Tadi sebelum pergi, waktu mau ke sini, istri saya udah bilang gini, kita naik motor, alis mata saya jangan lepas. Apanya namanya? Bulu mata, jangan lepas. Yang begini itu tuh, jangan lepas. Ya saya pelanin lah. Kalau saya kebutkan dia, kayak sirip mujair. Tapi sebelumnya Mama Fia udah bilang gini, memang Pak Morin bilang sama kita juga, yang palsu itu udah setia. Kayak alis mata katanya. Apa? Dagang bulu mata. Yang palsu itu mudah apa tadi kau bilang Mama Fia? Mudah hilang, mudah lepas. Jadi buat ibu-ibu setialah, bijaksanalah, ya. Dan pertahankan itu semua karena kita hidup dipengaruhi banyak hal. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri.